Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Yudi Jamaluddin, Guru Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 1 Cilengsi 2022-2023. Pada tahun ajaran 2022-2023, di SMA Cilengsi kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pada hari ini, PD akan melanjutkan pembelajaran kita bab 1, yaitu tentang laporan hasil observasi, mengungkap fakta alam secara objektif. Nah, anak-anak sekalian, laporan hasil observasi, selain sifat informasi yang disampaikan, laporan hasil observasi juga harus memiliki ciri khas ya, yaitu pada struktur teksnya. Kalian dapat mencoba memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan menganalisis laporan hasil observasi berjudul Belalang Anggrek. Jika kalian cermati, penulis laporan membagi laporannya ke dalam 3 penjelasan pokok. Coba kita lihat, apa sajakah 3 penjelasan pokok tersebut? Nah, anak-anak sekalian, hasil analisa anak-anak kita bandingkan dengan hasil analisa yang telah dilakukan oleh guru kalian ya. Secara umum, teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur sebagai berikut. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Contoh, jika objek yang diobservasi adalah binatang, maka hal yang dibahas di bagian ini adalah nama ilmiahnya, klasifikasi umum binatang, apakah termasuk serangga, mamalia, unggas, dan lain-lain, serta tempat hidup secara umum. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contoh, jika objek observasi adalah binatang, maka hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi baik bagi manusia maupun alam secara umum. Nah, anak-anak sekalian, dari paragraf yang berjudul tentang belalang anggrek, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut ya. Yang pertama, paragraf 1. Paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek, seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umumnya. Kemudian, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Adapun paragraf 6, maka menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Nah, anak-anak sekalian, jika dibuat dalam bentuk tabel, maka hasil analisanya seperti berikut. Ada struktur teks, ada nomor paragraf, dan ada alasan. Kita lihat sekarang struktur nomor 1, pernyataan umum atau klasifikasi. Ini terdapat pada paragraf nomor 1. Alasannya adalah paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek, seperti nama ilmiah dan ciri-ciri umum. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf nomor 2 sampai dengan nomor 5. Paragraf-paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang belalang anggrek. Paragraf 2 menjelaskan tentang nama bagian tubuh. Paragraf 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh. Paragraf 4 menjelaskan tentang makanan belalang-belalang anggrek. Yang keempat, paragraf 5 menjelaskan tentang daur hidup. Nah, deskripsi manfaat terdapat pada paragraf nomor 6. Paragraf ini menyampaikan informasi tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Nah, anak-anak, demikian pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan di bulan depan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Pak Yudi. Ditutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.